Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat sebanyak 268 emiten, belum memenuhi ketentuan batas kepemilikan saham publik, alias free float 15% dari total 956 perusahaan tercatat. Dari jumlah tersebut, 49 emiten berkapitalisasi besar diprioritaskan untuk memenuhi ketentuan, karena mewakili sekitar 90% dari kapitalisasi pasar emiten yang belum memenuhi ketentuan. PJS, Direktur Utama, BEI, Jeffrey Hendrick mengaku akan mempercepat implementasi ketentuan free float minimum 15% pada Maret 2026. Saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap rulemaking yang berlangsung hingga 19 Februari. Setelah tahap tersebut rampung, BEI akan melanjutkan proses persetujuan internal sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Meski demikian, BEI membuka masukan bagi seluruh pemangku kepentingan selama proses penyusunan aturan berlangsung. Pemirsa, usai keputusan MSCI dan agenda reformasi yang diusung Otoritas Pasar Modal Indonesia, penyedia indeks FTSE Russell memutuskan untuk menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026. Dengan keputusan ini, pemirsa, FTSE Russell sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan dan penghapusan saham Indonesia dalam indeks hingga pembaruan berikutnya pada Juni mendatang. Penyedia indeks FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026. Dalam pengumumannya, FTSE Russell menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan telah mengumumkan komitmennya dalam meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Lalu pada tanggal 5 Februari 2026, Bursa Efek Indonesia menerbitkan rencana reformasi pasar modal. Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut. FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026. Dengan keputusan ini, FTSE Russell sementara tidak akan mengimplementasikan penambahan dan penghapusan saham Indonesia dalam indeks, termasuk perubahan segmen kapitalisasi besar, menengah, dan kecil. Selain itu, FTSE juga tidak akan menerapkan penyesuaian bobot investability, perubahan jumlah saham beredar, serta aksi korporasi berupa right issue, hingga proses reformasi dinilai lebih jelas. FTSE Russell akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan kuartal FTSE Global Equity Index Series Juni 2026, yaitu pada Jumat 22 Mei 2026. Sementara itu, kabar kurang sedap juga datang dari lembaga pemeringkat Moody's Ratings yang menurunkan outlook sejumlah emiten Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Emiten-emiten tersebut seperti Telkom, Indofood CBP, United Tractor, hingga perusahaan gas negara. Moody's juga menurunkan outlook 5 bank Indonesia yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BCA menjadi negatif. Dalam keterangannya, Moody's merevisi outlook menjadi negatif dari sebelumnya stabil terhadap sejumlah emiten di Indonesia, menyusul penegasan peringkat Baa2 untuk Indonesia dengan perubahan outlook menjadi negatif dari stabil. Moody's juga menjelaskan seiring dengan outlook negatif yang didapatkan perusahaan-perusahaan tersebut, Moody's tidak mengharapkan adanya momentum kenaikan peringkat pada perusahaan-perusahaan tersebut. Moody's menyatakan outlook dapat dikembalikan menjadi stabil apabila outlook peringkat sovereign Indonesia kembali stabil dan kualitas kredit perusahaan-perusahaan tersebut secara umum tetap tidak berubah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, arus keluar dana asing dari pasar saham Asia melonjak tajam pada pekan pertama Februari 2026. Pada pekan yang berakhir 6 Februari, investor asing mencatatkan penjualan bersih saham senilai 9,79 miliar dolar Amerika. Arus keluar dana asing dari pasar saham Asia melonjak tajam pada pekan pertama Februari 2026. Tekanan terbesar terjadi di Korea Selatan dan Taiwan, seiring melosnya aksi jual global pada saham-saham teknologi akibat kekhawatiran terhadap besarnya belanja modal terkait kecerdasan buatan. Berdasarkan data LSEG, investor asing mencatatkan penjualan bersih saham senilai 9,79 miliar dolar Amerika Serikat pada pekan yang berakhir 6 Februari. Angka ini jauh melampaui total penjualan bersih sepanjang Januari yang tercatat sekitar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat.
Data tersebut mencakup pasar saham Korea Selatan, Taiwan, Thailand, India, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Di Korea Selatan, investor asing menjual bersih saham senilai 7,48 miliar dolar Amerika Serikat dalam sepekan, berbalik arah dari aliran masuk sebesar 446 juta dolar sepanjang Januari. Tekanan serupa terjadi di Taiwan, di mana saham-saham yang mencatatkan penjualan bersih asing sebesar 3,43 miliar dolar Amerika Serikat pada pekan terakhir, setelah sebelumnya menerima aliran dana asing senilai 306 juta dolar pada bulan lalu. Sementara itu, pasar saham Thailand, Indonesia, dan Filipina masing-masing mencatatkan aliran masuk dana asing sebesar 330 juta dolar, 103 juta dolar, dan 23 juta dolar. Sebaliknya, Vietnam mengalami arus keluar dana asing sebesar 236 juta dolar. Berbagai sumber untuk IDXNO. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Nusa Palapa Gemilang Tbk mengamankan kontrak senilai 217 miliar rupiah dari segmen perkebunan kelapa sawit pada tahun 2026. Direktur Utama PT Nusa Palapa Gemilang Tbk, Ujang Suparman, menilai kontrak tersebut menjadi tonggak penting bagi perseroan dalam memperkuat kinerja penjualan sekaligus memperluas penetrasi pasar di sektor agribisnis strategis. Adapun produk yang tercakup dalam kontrak tersebut meliputi pupuk NPK serta formulasi nutrisi tanaman yang dirancang sesuai karakteristik lahan dan fase pertumbuhan kelapa sawit. Manajemen menegaskan bahwa kontrak senilai 217 miliar rupiah tersebut tidak bersifat satu kali, melainkan merupakan bagian dari pipeline penjualan berkelanjutan yang tengah dibangun perseroan. Sejalan dengan capaian tersebut, manajemen perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 20% pada 2026. Ya, pemirsa, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA mencatatkan marketing sales sebesar 5,2 triliun rupiah sepanjang 2025. Ya, angka ini melampaui target perusahaan dan menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika sektor properti. PT Summarecon Agung Tbk berhasil melampaui target marketing sales di tahun 2025 sebesar 5 triliun rupiah dengan realisasi mencapai 5,52 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh 27% secara tahunan dan ditopang lonjakan penjualan pada kuartal 4 yang menyentuh 1,96 triliun rupiah. Segmen martabak menjadi motor utama dengan kontribusi 74%, disusul ruko 17% dan kafling 7%. Berdasarkan lokasi, Summarecon Serpong menjadi penyumbang terbesar dengan penjualan 2,48 triliun rupiah atau naik 45% secara tahunan. Namun angka marketing sales ini belum sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan tahun 2025 karena pengakuan pendapatan properti membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun. Kedepan segmen pengembangan properti diproyeksikan tetap menyumbang 70% pendapatan, sementara 30% berasal dari recurring income termasuk ekspansi bisnis mall. Analis menilai kinerja SMRA pada tahun 2026 masih prospektif, didukung portofolio properti menarik, potensi penurunan suku bunga, insentif PPN ditanggung pemerintah hingga tahun 2027, serta peluncuran produk baru. Meski begitu, tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi global tetap perlu diwaspadai. Sejumlah sekuritas menilai valuasi saham SMRA masih menarik dengan rekomendasi beragam mulai dari add, hold, hingga buy serta target harga yang bervariasi. Berbagai sumber untuk IDXNO.